Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Perkenalkan, nama saya Tari Handayani, NPM saya 202443500138. Perkenalkan, nama saya Syed Pratama, NPM 202443500118. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Hanafi, NPM 202443570064. Di sini saya akan menjelaskan pengertian JSN 1945. Apa sih JSN 1945? JSN 1945 merupakan singkatan dari jiwa, semangat, nilai-nilai 1945, yaitu nilai-nilai luhur yang lahir dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. JSN 1945 menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini ada beberapa tujuan JSN 1945. Yang pertama itu ada menumbuhkan rasa cinta tanah air, yang kedua memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga membentuk karakter warga negara yang berjiwa patriotik, yang keempat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Slide berikutnya ada latar belakang lahirnya JSN 1945. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama ratusan tahun demi mencapai kemerdekaannya. Dan di sini ada beberapa sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Yang pertama itu ada pantang menyerah, rela berkorban, cinta tanah air, mengutamakan persatuan, dan berjuang demi kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut kemudian diwariskan kepada generasi penerus sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Baik, slide selanjutnya, pengertian semangat 1945 diartikan sebagai semangat perjuangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Semangat ini menjadi sumber kekuatan utama bagi rakyat kita untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, dan membangun bangsa yang lebih baik di masa kini. Semangat 1945 tidak lagi berubah perjuangan fisik melawan penjajah, melainkan menjadi pedoman moral bagi generasi sekarang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat para pejuang tersebut tercermin ke dalam 5 karakter utama yang wajib kita teladani. Yang pertama, optimisme, sikap yakin dan percaya bahwa kemerdekaan serta tujuan bangsa dapat dicapai meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Bagi kita sebagai mahasiswa, optimisme ini berarti percaya bahwa setiap kontribusi kecil yang kita lakukan dalam dunia pendidikan akan mampu membawa perubahan positif bagi masa depan Indonesia. Yang kedua, kerja keras, semangat untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan tidak mudah menyerah demi mencapai tujuan bersama. Sifat ini mengikis mental instan pejuang terdahulu, mengorbankan segalanya, dan tugas kita sekarang adalah belajar dengan tekun serta berinovasi tanpa kenal lelah. Yang ketiga, gotong royong, sikap saling membantu dan bekerja sama antar anggota masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi masalah bersama. Di arah modern yang serba digital ini, gotong royong menjelma dalam bentuk kolaborasi, kerja tim, dan kepedulian sosial untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Yang keempat, persatuan dan kesatuan, sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Kata ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga toleransi di lingkungan kampus maupun masyarakat, serta tidak membiarkan perbedaan latar belakang memecah belah kita. Yang kelima, keberanian menghadapi tantangan, sikap berani mengambil tindakan dan menghadapi berbagai ancaman, kesulitan maupun resiko demi mempertahankan dan memajukan bangsa.
Keberanian di masa sekarang adalah berani berusaha menyampaikan kebenaran, berani mengambil resiko untuk berinovasi, serta membela nama baik bangsa dari pengaruh-pengaruh negatif. Dari karakter-karakter inilah yang berhasil membawa Indonesia meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta untuk membangun jiwa semangat nilai-nilai 1945, dan tugas kita sekarang adalah merawat nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya, implementasi nyata dari nilai-nilai perjuangan. Di sini, materi dibagi menjadi dua pilar besar, yaitu nilai ketakwaan dan cinta tanah air, serta nilai persatuan dan gotong royong. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah nilai ketakwaan dan cinta tanah air. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan melalui poin-poin utama seperti menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati pemeluk agama lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini mengingatkan kita bahwa moralitas religius adalah fondasi utama bangsa. Sebagai mahasiswa, kita wajib menciptakan atmosfer kampus yang inklusif dan toleran tanpa membeda-bedakan keyakinan. Yang kedua, cinta tanah air. Poin praktisnya meliputi bangga menggunakan produk Indonesia, menjaga nama baik bangsa, menjaga keutuhan NKRI, dan melestarikan budaya Indonesia. Di era globalisasi, cinta tanah air bisa kita tunjukkan dengan menyaring budaya luar yang masuk, mendukung UMKM lokal, serta mengukir prestasi yang dapat mengharumkan nama Indonesia di ranah internasional. Bagian kedua adalah nilai persatuan dan gotong royong. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Materi ini menekankan pentingnya menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, mengutamakan kepentingan nasional, serta menjaga kerukunan dalam masyarakat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan di lingkungan kuliah yang heterogen. Kita harus mampu meredam ego kelompok demi mencapai tujuan akademis dan sosial bersama. Yang kedua, gotong royong. Diimplementasikan melalui kerjasama dalam menyelesaikan masalah, membantu sesama tanpa membedakan latar belakang, dan menjaga solidaritas sosial. Gotong royong adalah identitas asli bangsa kita. Dalam konteks tugas kuliah atau organisasi, ini berarti kita harus aktif berkolaborasi, saling melengkapi kekurangan tim, dan peka terhadap kesulitan teman sejawat. Kesimpulannya, keempat, poin dari slide tersebut merupakan panduan perilaku konkret yang harus kita miliki agar integrasi bangsa tetap kokoh di tengah arus perubahan zaman. Slide selanjutnya, yaitu rumusan filosofis utama yang menjadi pilar dari seluruh gerakan ini, yaitu nilai-nilai dalam JSN 1945 atau jiwa semangat nilai-nilai 1945. Ada 4 nilai luhur yang mengikat kehidupan berbangsa kita. Yang pertama, nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap warga negara harus menjalankan ajaran agamanya, menghormati pemeluk agama lain, dan menjunjung tinggi nilai moral. Nilai ini menjadi kompas etika kita di dunia akademis maupun profesional. Nanti nilai ketuhanan memastikan kita bertindak jujur, menjaga integritas, dan menjauhi praktek kecurangan. Yang kedua, nilai persatuan. Persatuan merupakan modal utama dalam menjaga kedaulatan NKRI. Walaupun kita berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di era digital saat ini, nilai persatuan adalah perisai kita dari polarisasi, konflik opini, dan penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa. Yang ketiga, nilai kerakyatan. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, serta menuntut sikap saling menghargai pendapat dan menjunjung tinggi demokrasi.
Konsep ini sangat dekat dengan keseharian kita di kampus. Ketika kita berdiskusi dalam kelompok atau berorganisasi, kita harus mendengarkan sudut pandang orang lain dan mengutamakan mufakat di atas ego pribadi. Yang keempat, nilai keadilan sosial. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat harus saling menghormati, membantu sesama, dan mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa membedakan golongan. Bagi kita sebagai generasi muda, implementasi nilai ini adalah dengan memberikan kesempatan yang adil bagi siapa saja untuk berkembang, serta tidak menggunakan hak istimewa atau privilege kita untuk merugikan orang lain. Secara keseluruhan, merangkum bahwa jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 bukanlah sekedar hafalan sejarah untuk ujian, melainkan sistem nilai hidup yang harus terus mengalir dalam darah kita sebagai intelektual muda demi masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat. Selanjutnya adalah manfaat JSN atau jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Di sini terbagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama adalah memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Melalui JSN 1945, kita diajak untuk mencintai bangsa Indonesia, menghargai jasa para pahlawan, serta menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Manfaat kedua adalah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Manfaat ketiga, meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. JSN 1945 juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dengan saling menghormati. Kerukunan bangsa dapat terus terjaga. Manfaat keempat, mendorong sikap rela berkorban dan bertanggung jawab. Semangat perjuangan para pahlawan menjadi teladan bagi kita untuk bekerja keras, mengutamakan kepentingan bersama, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang dimiliki. Untuk manfaat yang terakhir, membentuk karakter yang berakhlak dan berintegritas. JSN 1945 mengajarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan moral yang baik sehingga dapat membentuk warga negara yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat pesan untuk generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan JSN 1945. Hal tersebut dapat dilakukan dengan belajar tekun, meraih prestasi, menggunakan teknologi secara bijak, menjaga persatuan, menjadi teladan yang baik, serta melestarikan budaya Indonesia dengan cara tersebut. Generasi muda dapat melanjutkan perjuangan dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia emas. Sebagai kesimpulan, jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 merupakan warisan berharga dari para pahlawan yang mencerminkan patriotisme, nasionalisme, persatuan, keberanian, kerja keras, dan rela berkorban. Nilai-nilai tersebut perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan bangsa tetap terjaga dan Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, makmur, serta berkarakter. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.